أفرض الصلاة عليه أنا بدين اشفع لنا اشفع لنا اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا يا حبيب الله لكم مددت يدي ففرد كرمي أنا بدي وهي مرة لكم مددت يدي ففرد كرمي لكم مددت يدي ففرد كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin wal hadirat yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi telah kita dengarkan tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Mahdi bin Hamzah As-Segaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita dengarkan kembali tausiah atau hikmah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab LCMA. Beliau adalah Ketua Umum Front Pembela Islam Pusat. Untuk itu kepada guru kita Dr. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab LCMA dengan selamat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika, salam alaika, salawatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin.
kepada para habaib, para alim ulama, para kiai yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Wabil khusus guru kita daripada pimpinan Majelis Taklim Karamah Al-Kamilah, yaitu akhina Al-Fadil Al-Ustadz Al-Mubarak Ustadz Zakaria hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam penghormatan ini secara khusus juga kita sampaikan kepada guru kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya, mauidhahnya yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan manfaat, yaitu akhina Al-Fadil Ad-Da'i ilallah Sayyidul Mahbub Al-Habib Mahdi bin Hamzah As-Saqqaf hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituri hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, semoga kehadiran kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini di majelis yang penuh keberkahan ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita pulang dari tempat ini nanti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan segala kesalahan kita, memudahkan segala kesulitan kita, menyembuhkan semua penyakit kita, memurahkan rezeki kita, dan memberkahi nafkah kita, amin ya rabbal alamin. Nah, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu kehormatan bagi saya kalau pada kesempatan hari ini saya bisa hadir bersilaturahim dengan seluruh masyarakat di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Nah saudara, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak, menghimbau, menyerukan segenap kaum muslimin dan muslimat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, meningkatkan taat kita kepada Rasulullah dalam rangka untuk lebih memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam di antara kita, insya Allah. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, mau bersaudara, mau bersatu, mau Islam jaya, insya Allah. Nah saudara, dalam satu hadis Nabi mengatakan kepada para sahabatnya yang tercinta, di mana beliau katakan lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kata Nabi, kalian ini hai umat Islam tidak akan masuk ke dalam surga sehingga kalian beriman terlebih dahulu. Siapa mau masuk surga wajib beriman. Kemudian Nabi melanjutkan, kata beliau, walan tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman dengan sempurna sehingga kalian saling menyinta. Jadi tidak sempurna iman seorang muslim kalau dia tidak saling cinta sesama umat Islam. Selanjutnya Nabi mengatakan kepada para sahabat,
ala adullukum ala amalin idza amiltum bihi tahabbtum. Para sahabat, hei umatku, maukah kamu aku tunjukkan suatu amalan, suatu perbuatan yang jika kalian kerjakan niscaya kalian akan saling cinta. Apa itu gerangan? Nabi mengatakan afsus salam, sebarluaskanlah salam. Alhamdulillah. Jadi saudara, menyebarluaskan salam kelihatannya sepele. Mengucapkan salam kepada sesama muslim kelihatannya urusan kecil, padahal itu yang bisa menumbuh suburkan bibit-bibit saling cinta di antara umat Islam. Justru itu yang bisa menumbuh suburkan kasih sayang, cinta kasih, saling hormat, saling menghargai sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mau tanya dulu semua di sini, siap bersatu, siap bersaudara? Kalau begitu siap saling cinta? Kalau siap saling cinta, siap menyebarkan salam? Insya Allah. Sengaja saya sampaikan ini Pak Bu, memang semestinya di antara umat Islam seperti itu, saling menebar kasih, menebar cinta, saling menghormati, menghargai, bukan saling menjatuh, apalagi saling menyesat, apalagi saling mengkafir. Kalau sudah satu golongan umat Islam menyesatkan kelompok yang lain, satu kelompok umat Islam mengkafirkan kelompok yang lain, jangan mimpi mereka bisa bersaudara, jangan mimpi mereka bisa bersatu. Karena kalau orang sudah saling menjatuhkan, apalagi sudah saling menyesatkan dan mengkafirkan, maka bibit-bibit kebencian akan subur, bibit permusuhan akan tumbuh, tidak akan ada cinta kasih di antara mereka. Mustahil mereka bisa bersaudara dan bisa bersatu. Makanya kita umat Islam jangan saling mengkafir. Maka itu saya mau tanya sekali lagi semua, siap bersatu, siap bersaudara, siap saling hormat, siap saling menghargai, siap saling menyintai, siap tidak saling mengkafirkan. Takbir, sallu ala nabi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah Bapak Ibu yang saya cinta, pada kesempatan ini saya ingin tandaskan at-takfir bainal muslimin amrun azimun wa khatir. At-takfir, saling mengkafirkan, pengkafiran bainal muslimin, di antara umat Islam atau sesama umat Islam, amrun azim, merupakan urusan besar, urusan serius, urusan yang tidak main-main, wa khatir, dan merupakan urusan yang sangat berbahaya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih saling mengkafirkan itu bisa berbahaya, saudara? Perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah mengkafirkan saudara kita, kamu kafir, maka semenjak saat itu kita tidak boleh lagi memberikan salam kepadanya, karena bagi kita dia kafir. Orang kafir nggak boleh diberikan salam, saudara. Dan kalau dia memberikan salam kepada kita, nggak boleh kita jawab salamnya, karena menjawab salam orang kafir nggak boleh. Dan saudara, kalau yang kita kafirkan tersebut punya kaitan perkawinan dengan keluarga muslim kita, saudara, maka wajib dipisahkan, diceraikan. Karena orang kafir nggak boleh saudara berkawin dengan orang Islam, tidak boleh ada hubungan perkawinan. Nggak sampai di situ. Kalau yang kita kafirkan tersebut punya hubungan keluarga dengan kita, begitu kita kafirkan dia,
tidak ada lagi saling mewarisi di antara kita, saudara. Dia tidak mewarisi kita dan kita tidak mewarisi dia. Dan kalau kita sudah kafirkan saudara kita, maka kalau dia meninggal dunia, enggak boleh kita sholatin, enggak boleh kita kuburkan di pemakaman orang Islam, dan tidak boleh kita doakan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, sebab kita sudah memvonis dia sebagai orang kafir, saudara. Orang kafir enggak boleh disolatkan, enggak boleh dikuburkan di pemakaman muslim, tidak boleh kita doakan dengan rahmat dan maghfirah, saudara. Begitu saya mau tanya semua yang hadir di sini, berarti mengkafirkan saudara muslim bahaya tidak? Bahaya tidak? Berat tidak? Jangan sembarangan ngafirin orang, saudara. Enggak boleh, karena efek hukumnya itu panjang, karena efek hukumnya itu meluas. Tidak boleh sembarangan kita mengkafirkan orang Islam hanya karena kita berbeda pendapat. Haram. Tidak boleh kita seenaknya mengkafirkan sesama muslim walaupun berbeda mazhab dan pendapat dengan kita, saudara. Kira-kira jelas tidak? Bu, mengkafirkan orang Islam bahaya tidak? Bahaya tidak? Berat tidak? Mau mengkafirkan orang Islam? Nah, sekarang untuk jelasnya, saya akan bawakan beberapa dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi, termasuk juga dari athar para sahabat Nabi, untuk menunjukkan betapa beratnya mengkafirkan sesama muslim. Mau ngaji hari ini? Bu, kumaha ieu? Antos dahar, Bu. Alhamdulillah. Kayaknya ngantuk-ngantuk. Ngaji, Bu. Baik, kira-kira yang saya jelaskan tadi paham tidak, ibu-ibu? Terang atau terang? Sadayana parantos ngertos? Betul? Alhamdulillah. Nah, baik, saudara. Abdi mah ngertos bahasa Sunda. Baik, saudara. Yang pertama, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 94. Ayat berapa, Bu? 94. Apa Allah katakan dalam ayat tersebut? Faqala ta'ala wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Apa kata Allah? Hei orang Islam, hei orang beriman, wala taqulu, jangan sekali-kali kau katakan liman alqa ilaikumus salama, kepada orang yang memberikan salam kepadamu. Maksudnya memberikan salam kepada kita, dia sudah menunjukkan identitas keislamannya. Kalau ada seorang muslim, dia sudah menunjukkan identitas daripada keislamannya di hadapan kita. Apa kata Allah? Wala taqulu, jangan kau katakan kepada dia lasta mu'minan, kamu bukan orang mukmin, kamu bukan orang beriman, kamu bukan orang Islam, kamu kafir, kamu musyrik, kamu di luar Islam. Kata Allah, tidak boleh seorang muslim mengatakan perkataan sedemikian rupa kepada saudara muslimnya. Haram. Insyaallah. Siapa yang larang? Siapa yang larang? Allah kasih tahu dalam surat An-Nisa ayat 94, saudara. Nanti di rumah buka itu surat An-Nisa, baca ayat 94. Allah yang nyatakan kalau orang sudah ngasih salam kepada kita, menunjukkan identitas Islam, apakah dia sholat, dia puasa, kelihatan ciri Islamnya, saudara. Tidak boleh untuk kita katakan kepada dia, kau bukan Islam, kau bukan mukmin, kau kafir, kau musyrik. Haram. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau begitu berdasarkan ayat Al-Quran, apa boleh manggil orang Islam kafir? Apa boleh sebut orang Islam kafir? Enggak boleh, saudara.
Itu yang pertama. Yang kedua ada sebuah hadis dalam Sahihul Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi bersabda, apa kata beliau? Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahadahuma. Masya Allah. Pak, kata Nabi, jika seorang muslim mengatakan kepada saudara muslimnya, ya kafir, hei kafir, maka kata Nabi, kalimat kafir tadi akan mengenai salah satu di antara mereka. Kalau tuduhannya benar, dia panggil saudaranya kafir, ternyata saudaranya memang betul kafir, sudah menunjukkan identitas kekafiran, maka kalimat kafir itu memang mengenai orang yang dituduh. Tapi sebaliknya, kalau yang dipanggil kafir ternyata tidak kafir di sisi Allah, ternyata tidak kafir menurut hukum syariat Islam, maka kalimat kafir tadi akan kembali kepada yang mengucapkannya. Sudah, Masya Allah. Maka saya tanya, bahaya tidak kita manggil saudara kita ya kafir? Kalau memang betul dia kafir, kalimat kafir itu diterima oleh dia. Tapi kalau ternyata yang kita panggil kafir bukan kafir, maka kalimat kafir akan kembali kepada diri kita. Na'udzubillah min. Kalau gitu saya mau tanya sekali lagi, menyebut saudara kafir bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Kalau begitu saudara kita boleh tidak kita sebut kafir? Tidak boleh, saudara. Itu dalil yang kedua. Sekarang yang ketiga, Bu. Mari kita lihat. Ada satu peristiwa menarik di zaman Nabi. Ada seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Ini sahabat Nabi. Beliau mendapat tugas dari Nabi dalam satu misi jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Singkat cerita, di medan perang umat Islam berhasil memenangkan pertempuran. Ada seorang kafir yang sudah jatuh takluk, saudara, di tangan Usamah bin Zaid. Kemudian Usamah ingin membunuh orang kafir ini. Begitu mau dibunuh, si kafir mengucapkan la ilaha illallah. Si kafir mengucapkan kalimat tauhid. Dia masuk Islam di detik-detik sebelum dia dibunuh oleh Usamah, saudara. Tapi Usamah tidak peduli. Begitu orang tadi mengucapkan la ilaha illallah, ternyata oleh Usamah orang tersebut tetap dibunuh, saudara. Tetap dibunuh. Akhirnya sejumlah sahabat Nabi yang lain tidak terima, protes. Hei Usamah, kok kau bunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid? Kenapa kau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Apa jawab Usamah? Innahu qalaha makhafatas sila. Orang itu mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut aku bunuh. Dia itu berlindung di balik kalimat tauhid. Dia pura-pura masuk Islam supaya aku tidak bunuh dia. Kalau dia mau masuk Islam, kenapa tidak dari tadi? Begitu aku layangkan pedang untuk bunuh dia, baru ucapkan la ilaha illallah, dia pura-pura dibunuh oleh Usamah bin Zaid, saudara. Para sahabat Nabi kurang puas dengan jawaban Usamah. Selesai perang, kembali ke Madinah, mereka menghadap kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kali ini, Bu, apa yang terjadi? Nabi kumpulkan semua sahabat. Ini sahabat yang tadi protes lapor ke Nabi, saudara, ya Rasulullah. Diceritakan oleh mereka kejadiannya. Bagaimana Usamah membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Setelah Nabi dengar,
Sahabat memberikan kesaksian, Nabi menatap tajam kepada Usamah, saudara. Usamah ini kesayangan Nabi. Dulu Usamah punya ayah bernama Zaid. Zaid itu anak angkat Nabi. Dari kecil dipelihara oleh Nabi, sampai dikawinkan, sampai berumah tangga, sampai punya anak, dan akhirnya si ayah gugur mati sakit di medan tempur. Anaknya yang bernama Usamah dipelihara oleh Nabi bagaikan cucu sendiri, saudara. Nah, ini Usamah ini disayang oleh Nabi. Tapi kali ini Nabi menatap tajam. Nabi tanya kepada Usamah, "Ya Usamah, aqtalta man qala la ilaha illallah?" Hei Usamah, apa betul engkau sudah membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Apa betul? Kemudian saudara, Usamah menjawab sambil membela diri, "Na'am ya Rasulullah, karena innahu qalaha makhafatas silah." Karena menurut aku ya Rasulullah, dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena pura-pura takut dibunuh, ingin berlindung di balik kalimat tauhid. Itu jawabannya, saudara. Lalu apa jawab Nabi? "Ya Usamah, asaqaqta sadrah hatta ta'lama ma fi qalbi." Hei Usamah, apa kau sudah bedah dada dia? Kau sudah belah dia punya dada sehingga kau lihat isi hatinya, sehingga kau tahu kalau dia itu berpura-pura? Dari mana kau tahu dia berpura-pura? Apa kau sudah bedah dadanya? Apa kau sudah lihat isi hatinya? Masya Allah, marah Nabi, saudara. Usamah terdiam, saudara. Kemudian Nabi bersumpah depan sahabat. Kata Nabi, "Wallahi, demi Allah, ma umirtu li an asukka ma fi butunin nas." Aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk membedah isi hati manusia. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah zahirnya, maka dia Islam, tidak boleh diganggu, sudah. Tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dibunuh. Soal hatinya itu urusan Allah. Apakah dia serius? Apakah dia pura-pura? Urusan Allah. Manusia tidak akan tahu isi hati manusia. Masya Allah. Saya tanya, keterangan Nabi jelas tidak? Tegas tidak? Jadi Nabi kasih tahu sahabatnya nggak boleh membunuh orang. Kalau orang udah nyebut la ilaha illallah, berarti dohirnya dia sudah masuk Islam. Dia sudah menunjukkan identitas keislaman. Kalau dia tidak melakukan identitas kekafiran, nggak boleh kita kafirkan, apalagi kita bunuh. Apa kata Usamah? Usamah lihat kemarahan Nabi. Beliau sendiri yang riwayatkan ini hadis, saudara. Beliau sendiri yang cerita. Jadi beliau cerita, "Dulu aku bunuh seseorang yang begini sampai sahabat lapor ke Nabi, aku dimarahi." Terus apa kata Usamah? "Wallahi, demi Allah, begitu aku lihat, aku dengar kemurkaan Nabi, kemarahan Nabi, aku berharap aku tidak pernah lahir di atas muka bumi ini." Kenapa beliau katakan begitu? Untuk menunjukkan saking menyesalnya. Menyesal. Kenapa harus membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ini bu, ada orang kafir baru ngucapin la ilaha illallah sekali, belum berbuat baik, belum sholat, belum puasa, belum sedekah, baru ngucap la ilaha illallah saja, udah nggak boleh kita kafirin, apalagi kita bunuh, saudara. Nah, lalu bagaimana dengan saudara muslim kita yang dari kecil udah sholat, puasa, sampai gede dia udah zakat, saudara, dia muslim, dia baca Quran, dia belajar fikih, dia terapkan dalam hidupnya. Gara-gara tahlilan dikafirin, gara-gara ziarah kubur dikafirin, gara-gara kunut di subuh dikafirin, gara-gara tabarukan, gara-gara tawasulan, gara-gara memperingati maulid dikafirkan. Kurang ajar. Insyaallah, ada gak yang suka ngafir-ngafirin umat Islam? Saya tanya, ada gak yang suka ngafir-ngafirin umat Islam? Mana orangnya?
Ini dia saudara. Ini ada orang kafir baru sekali ngucapin la ilaha illallah, belum sholat, belum puasa, belum sedekah, belum berjuang, baru ngucapin la ilaha illallah udah nggak boleh dikafirin, apalagi dibunuh. Nabi marah. Bagaimana ibu-ibu sama bapak-bapak di sini dari kecil udah sholat, ngucapin la ilaha illallah udah nggak kehitung banyaknya, betul? Ramadan udah puasa, betul? Al-Quran dibaca tiap hari, betul? Tahu-tahu datang nih makhluk baru. Dia bilang ibu-ibu Cibinong yang suka maulidan kafir semua, pala lo bomenyan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ini dia nih saudara yang begini nih, jenggot baru selembar, bikin celana kekurangan bahan, udah seenaknya ngafir-ngafirin orang, ya kutu onta. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Jangan gampang ngafirin orang. Kita berbeda pendapat nggak apa-apa. Ada sholat subuh pakai kunut, ada nggak pakai kunut, ada yang mau maulidan, ada yang nggak mau maulidan. Nggak apa-apa, kita beda. Tapi jangan main kafir-kafiran, betul? Betul? Ngafir-ngafirin aja, yang kunut kafir, yang ziarah kubur musyrik karena nyembah kuburan, yang tabaruk tawasul semuanya masuk neraka. Dia doang yang masuk surga sendirian. Dia bilang kita semua kafir masuk neraka, dia masuk surga. Habis dia masuk dikunci itu surga, kuncinya dibuang, kita nggak bisa masuk, Bu. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Jangan, kita nggak boleh saling mengkafirkan walaupun kita beda pendapat, kecuali ada kecualinya. Kalau yang bersangkutan menunjukkan identitas kekafiran. Seperti apa identitas kekafiran? Dia ngaku Islam, tapi dia mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Nah itu mutlak kafir. Dia ngaku Islam, tapi dia katakan sholat 5 waktu tidak wajib, nggak perlu dilaksanakan. Itu mutlak kafir. Dia ngaku Islam, tapi dia mengatakan Al-Quran itu kurang, Al-Quran itu buatan Muhammad, Al-Quran itu ditulis manusia, Al-Quran itu bukan wahyu ilahi. Orang tersebut kafir. Dia ngaku Islam, tapi dia bilang daging babi halal, zina boleh, judi nggak apa-apa. Dia halalkan semua yang diharamkan Allah. Kafir tidak? Kafir. Kira-kira jelas tidak, Bu? Kalau yang mutlak kafir, kafirin. Tapi kalau gara-gara maulid dikafirin, unyil. Lu nggak mau maulid nggak apa-apa, jangan ngafirin yang maulid. Yang maulid itu nggak nyembah manusia, yang maulid itu nggak mempersekutukan Allah, yang maulid itu sedang menunjukkan rasa cinta kepada Nabi. Betul? Betul? Menunjukkan rasa cinta kepada Nabi, kafir, musyrik, pala lu bomenyan. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Kalau ada orang Islam ngaku Nabi, saudara, setelah adanya Nabi Muhammad ini dia ngaku sebagai Nabi, saya tanya, sesat tidak? Murtad tidak? Ada gak orang Islam kemarin ini ngaku Nabi? Ada. Di Jakarta ada orang namanya Ahmad Musedeng, datang ke Bogor, naik ke Gunung Sindur, dia bilang dapat wahyu di Gunung Sindur. Dia ngaku jadi Nabi. Ada kebon, dia ngaku Nabi. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Ada lagi perempuan nih, Bu. Ada perempuan di Jakarta namanya Lia Edan. Dia ngaku jadi malaikat Jibril. Ngaku jadi malaikat Jibril. Ngawur gak? Saya punya pengalaman, mau denger gak? Di tahun 2008 saya dengan beberapa kawan di penjara karena dianggap menghasut masyarakat Indonesia untuk membubarkan Ahmadiyah. Nah, jadi Ahmadiyah dibela pemerintah, dilindungi, masyarakat di mana-mana marah, ngamuk terhadap Ahmadiyah. Saya dianggap sebagai provokatornya.
Masya Allah, saya di penjara 2008. Nah begitu di penjara, lagi banyak ulama-ulama yang besuk datang nengokin. Ibu nggak ada nengokin kan? Sama orang Cibinong belit-belit, orang bawain nasi uduk kayak gitu. Masya Allah. Bu, kumaha damang? Alhamdulillah nasi uduk ayah. Bawain bu ya. Nanti kalau di penjara lagi. Enak bu di penjara, makan gratis sehari 3 kali, pagi siang malam. Kok Abeb tahu? Makan pengalaman. Bu, emang sekarang beras lagi mahal, mau makan gratis gak? Masuk penjara. Bu, lanjut ceritanya. Waktu saya lagi terima tamu, kebetulan ini saya ditahan di Polda Metro. Di gedung seberang sana itu ada blok khusus tahanan wanita. Ada malaikat Jibril ditahan juga. Ini ceritanya nih. Begitu kita lagi ngobrol, ini Lia Edan keluar, dia pakai handuk, dia bawa ember. Ada kiai nanya, "Beb itu siapa?" Saya jawab, "Malaikat Jibril mau ke Jamban." Kacau tidak? Kacau tidak? Emang ada malaikat ke Jamban? Enggak ada, saudara. Malaikat itu makhluk mulia, diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya, tidak pernah maksiat kepada Allah. Enggak pernah boro-boro malaikat berak. Malaikat Rokib Atid yang nyatet sama manusia. Tahu bu? Kalau kita masuk ke WC, masuk ke toilet, masuk ke Jamban, malaikat gak ikut. Loh kenapa gak ikut? Ya kita bau. Ngapain dia ikut saudara? Betul? Maka itu saya tanya, malaikat mulia tidak? Suci tidak? Bersih tidak? Ini malaikat Jibril ngaku ke Jamban. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Ada lagi yang lebih kacau. Orang Garut. Tahu Garut? Tahu gak Garut? Sebelah Bojong. Di Garut 2 tahun lalu ada 3 orang ngaku nabi. 3 orang. Makanya sekarang Garut bukan kota dodol, kota nabi. Nabi palsu. 3 orang ngaku nabi. Yang pertama namanya Durrohim, yang kedua Sensen, yang ketiga Sukiman. Nabi Sukiman, pengikutnya baca sholawat Allahumma sholli ala Sukiman. Kacau tidak? Kacau tidak? Jawab yang kompak, kacau tidak? Ada lagi yang lebih kacau, orang Cirebon ngaku Tuhan. Dia ngaku Tuhan, ditangkap sama polisi. Di kantor polisi ditanya sama Kapolres, "Hei, kenapa kau ngaku Tuhan?" Apa dijawab? "Habis bagaimana pak, yang ngaku nabi udah kebanyakan." Insya Allah bu. Ayo semua hadirin di sini saya tanya, ini Indonesia kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Nah jujur, kalau ada orang Islam ngaku nabi, kafir tidak? Ngaku malaikat Jibril, kafir tidak? Ngaku Tuhan, kafir tidak? Wajib untuk kita kafirkan. Yang begitu kafirin. Nih ibu-ibu yang baik-baik cuman maulidan dibilang kafir, ye. Cacing pasir. Kurang ajar saudara. Kita ngaku nabi enggak, ngaku malaikat enggak, ngaku Tuhan enggak, nyembah kuburan enggak. Kita mau muliakan nabi kita, peringatin maulid, baca sholawat. Bagus gak? Bagus gak? Ada kutu ontak bilang kita kafir. Kurang ajar saudara. Saya tanya, yang begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Sallu ala nabi. Siap melawan? Betul? Masuk penjara. Bukan siap maju melawan, siap melawan, terbak lagi masuk penjara. Nah begitu masuk penjara nangis sampai berisik sih ngajarin ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah
selamatin kita semua. Allah kasih keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya jangan sembarangan ngafirin nggak boleh kita ngafirin saudara sesama muslim, haram. Nah kalau persoalan-persoalan yang tidak mendasar, kita harus toleransi, lapang dada. Bu, sholat 5 waktu wajib, betul, itu prinsip. Kalau ada orang ngaku Islam mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, kafir. Itu baru kita kafirkan. Tapi ibu jangan lupa, di dalam sholat 5 waktu ada masalah khilafiyah yang ulama berbeda pendapat. Nggak usah ribut. Seperti satu, baca talafus bin niyah, baca niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Apakah boleh diucapkan atau tidak? Ulama berbeda. Madhab Syafi'i punya pendapat yang lebih bagus, lebih afdal diucapkan. Kenapa? Limusa'adatil qalbi fi tathbitin niyah, untuk membantu hati dalam menancapkan niat. Tapi mazhab Imam Ahmad yang dipakai di Arab Saudi sana punya pendapat nggak perlu dibaca niatnya, cukup dalam hati saja. Itu urusan mereka. Mereka nggak mau baca niat di lisan, tapi di hati tetap niat, itu hak mereka. Tapi mereka jangan ngafirin kita, betul. Jadi nggak usah ribut. Yang yakin boleh, silakan baca niatnya. Yang yakin nggak boleh, silakan baca dalam hatinya saja. Betul, Bu? Apa perlu kita ribut? Nggak perlu. Begitu juga soal kunut. Madhab Syafi'i dan madhab Imam Malik, sholat subuh kudu pakai kunut. Sementara madhab Imam Ahmad dan madhab Abu Hanifah, sholat subuh tidak ada kunut. Gak usah ribut. Yang yakin ada kunut, baca, jangan ragu saudara. Yang yakin tidak ada kunut, nggak usah baca, selesai. Kenapa mesti ribut? Betul. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya kasih contoh satu lagi. Kau lagi tasahud, madhab Syafi'i saudara, lurus, nggak digerak-gerakan, betul. Tapi ada yang dikodek-kodek. Ada gak? Ada gak? Nggak usah ribut. Yang lurus nggak digerakkan madhab Syafi'i punya dalil. Yang digerakkan madhab Ahmad punya dalil juga. Masing-masing kerjain yang dia yakin, betul. Jadi yang lurus nggak salah, yang digoyang nggak salah. Kalau begini baru salah. Nah, ini madhab nggak bener nih. Asyhadu alla ilaha illallah. Lu mau ngebecah? Kacau tidak? Kalau ada yang begitu boleh kita bilang bid'ah, sesat, tidak ada dalilnya. Tapi kalau yang lurus, yang dikodek ada dalil, nggak usah ribut, betul? Kira-kira jelas tidak? Maka itu saya mau tanya umat Islam, siap bersatu, siap bersaudara, takbir, sallu ala nabi. Alhamdulillah. Bu, dulu kita punya nabi, itu setiap hari, pagi, siang, malam, sibuk mengislamkan orang-orang kafir. Bagus gak? Bagus tidak? Sekarang ini ada kelompok umat Islam mengaku paling Islam, mengaku paling ahlus sunnah, tapi kerjaannya setiap hari, pagi, siang, sore, malam, sibuk mengkafir-kafirkan umat Islam. Yang maulid dikafirkan, yang Isra Mi'raj dikafirkan, yang marhabanan dikafirkan, yang talqin dikafirkan. Nah sekarang saya mau tanya,
Kalau begitu cara dia berarti dia ikut Nabi tidak? Ikut Nabi tidak? Apa ada Nabi dulu mengkafir-kafirkan umat Islam? Dulu Nabi justru berusaha mengislamkan orang-orang kafir. Itu ciri ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah selalu ikut Nabi. Nabi berupaya mengislamkan orang-orang kafir, maka ahlus sunnah begitu juga. Betul? Tapi kalau ada yang ngaku Islam sibuk mengkafir-kafirkan orang Islam, itu bukan ahlus sunnah namanya, itu namanya ahlul fitnah. Gak boleh kita ikuti, saudara. Maka itu umat Islam, walaupun kita berbeda pendapat, tidak boleh kita ribut, harus bersatu, bahu membahu. Musuh Islam sudah banyak, musuh Islam sudah berat, jangan lagi kita nambah musuh di antara sesama saudara kita. Betul? Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersatu? Siap berjuang? Siap bersama? Siap saling cinta? Takbir! Sallu ala nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, kira-kira yang saya sampaikan jelas gak? Paham gak? Bisa diamalkan tidak? Jadi ke depan siap bersatu, siap bersama, siap bela Islam. Alhamdulillah. Nah baiklah ibu bapak yang saya cintai, sebelum saya akhiri dari apa yang saya sampaikan pada hari ini, saya ingin ingatkan semua bahwa sudah saatnya dan sangat penting sekali untuk kita secara terus-menerus menjaga iman Islam kita. Apalagi di Indonesia ini maksiatnya sudah komplit. Saya mau tanya semua yang hadir, Bu, ada hadiahnya nih Bu. Yang bisa jawab 100.000. Mau gak? Pertanyaan saya gampang. Maksiat apa yang gak ada di Indonesia? Ayo 100.000. Ayo saya naikin 200.000. Ayo 300.000. Ayo maksiat apa yang gak ada di Indonesia? Saya tanya, judi ada gak? Ada apa banyak? Jawab yang kompak. Yang gak jawab jangan-jangan bandar tuh. Jawab, ibu lihat sebelah. Lu jawab gak? Lu gak jawab bandar. Jawab rame-rame di Indonesia, judi banyak gak? Korupsi, minuman keras, homoseks, lesbian, ibu yang bunuh anak, suami yang bunuh istri, istri yang bunuh suami, sarang dongdot, jablay. Ayo apa yang gak ada? Yang aku nabi, yang aku malaikat, yang aku Tuhan. Gak ada. Lengkap nih dosa. Ini ibarat jamu komplit. Ayo maksiatnya saya tanya, lengkap gak? Komplit gak? Sekali lagi saya tanya, di Indonesia maksiat banyak tidak? Judi, minuman keras, narkoba, aliran sesat, homoseks, lesbianisme, perzinahan, pelacuran. Itulah Indonesia. Nah, sekarang saya tanya, rela gak Indonesia semacam ini? Rela tidak? Nah kalau begitu saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam berjuang untuk perang lawan minuman keras, perang lawan korupsi, perang lawan judi, perang lawan pelacuran, perang lawan semua kemaksiatan. Setuju tidak? Setuju tidak? Kokong tidak? Takbir! Saya dan kawan-kawan pernah dipanggil ke DPR. Mau denger gak? Mau denger gak? Udah siang. Udah terus. Udah 11:30. Panas. Udah terus. Udah terus. Panjang nih Bu. Sampai maghrib. Betul. Ibu sampai maghrib, aneh pulang. Lu pikir gua robot?
Masya Allah. Nih saya punya cerita nih sebelum saya akhiri nih ceramah nih, mau denger gak? Betul. Jadi Bu, saya dan kawan-kawan pengurus FPI pusat dipanggil oleh DPR. Wah, sampai di DPR ini pimpinan DPR. Apa mereka bilang? Hei Habib Rizik, Anda dan FPI harus tahu diri. Apa sih maunya FPI? Pabrik minuman keras minta ditutup, sarang pelacuran minta ditutup, perjudian minta dilarang. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini dilarang, itu haram. Habib dan FPI mesti tahu ya, ini Indonesia bukan negara Islam. Wah, galak ini. Jawab jangan. Jawab jangan. Kita jawab, anggota dewan yang terhormat. Anggota dewan yang terhormat. Ya, Indonesia memang bukan negara Islam, tapi kalian mesti tahu, Indonesia juga bukan negara setan. Betul? Betul? Indonesia negara setan bukan? Negara setan bukan? Kita katakan, anggota dewan, Indonesia adalah negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul? Arti bangsa ini wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh diizinkan di Indonesia. Betul? Saya mau tanya, jawab yang keempat. Pelacuran itu sesuai tidak dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Pelacuran sesuai tidak? Judi sesuai tidak? Minuman keras sesuai tidak? Korupsi sesuai tidak? Tidak sesuai. Semua tidak boleh ada di Indonesia. Jadi kalau kami dari FPI minta semua itu dilarang, minta semua itu ditutup, sudah sesuai dengan sila pertama Pancasila. Betul? Takbir. Tapi kalau kalian, anggota dewan yang terhormat, anggota dewan yang terhormat, kalau kalian tetap ngotot untuk mengizinkan pabrik minuman keras, untuk mengizinkan tempat perjudian, untuk melokalisasi pelacuran, berarti kalian yang memperkosa Pancasila, menyelewengkan Pancasila, menentang Pancasila, menodai nilai-nilai luhur ketuhanan Maha Esa. Bukan kami dari FPI. Betul? Takbir. Dan kita sampaikan, kalau kalian ngotot pabrik minuman keras tidak ditutup, tempat pelacuran tidak ditutup, kami usul Pancasila sila pertama diganti saja. Jangan ketuhanan yang Maha Esa, ganti menjadi kesetanan yang luar biasa. Nanti judulnya bukan Pancasila tapi Pancagila. Pancagila. Satu, kesetanan yang luar biasa. Dua, kemanusiaan yang dolim dan biadab. Tiga, perpecahan Indonesia. Begitu aja sekalian. Kan gak lucu, Bu? Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, gablay di mana-mana. Nah kan ngawur, betul tidak? Betul tidak? Ngawur. Kalau ketuhanan yang Maha Esa, gablay nggak ada dong, pelacuran nggak ada dong, judi nggak ada dong. Itu baru ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul? Enggak, anggota DPR nggak bisa ngomong apa-apa. Oh begitu Habib ya? Begitu ya? Iya dong. Kok bilang Habib Rizik, wah, ini banyak permintaan masyarakat, FPI harus dibubarkan. Wah. Jadi kami DPR sudah mempertimbangkan untuk membubarkan FPI. Wah. Sudah, mereka bilang atas permintaan masyarakat. Masyarakat yang mana? Yang minta FPI bubar. Yang minta FPI bubar, satu, pelacur karena kerjaannya diganggu. Dua, koruptor karena nggak bisa aman korupsi. Betul? Tiga, penjudi karena nggak leluasa berjudi. Betul? Tiga, preman yang jaga tempat pelacuran karena itu nafkah dia sehari-hari. Betul? Ketiga, oknum pejabat yang terima setoran dari tempat maksiat. Betul?
FPI bubar? Yang mana yang mana? Masya Allah. Nah sekarang saya mau tanya, jujur jawab, saudara. Ini yang mesti bubar di Indonesia nih, FPI atau Ahmadiyah? Jawab yang kompak, FPI atau Ahmadiyah? FPI atau pabrik miras? FPI atau sarang judi? FPI atau sarang jablay? Betul? Takbir. Tolong. Coba panitia mana panitia? Panitia direkam. Nih kamera direkam semua. Jawabnya yang keras, saya mau rekam. Nanti jawaban ibu saya mau kirim ke DPR. Setuju gak? Ya bukan saya kalau ke DPR, Habib Rizik, ini permintaan masyarakat. Nah saya mau jawab, enggak begitu Pak. Masyarakat minta bukan FPI yang bubar, tapi pabrik miras, tapi sarang judi. Betul? Sekarang DPR tanya, mana buktinya? Nah, buktinya saya rekam. Setiap mimbar saya kira masa rekam, saya kumpulin kasetnya sampai sekarung. Nah kalau udah sekarung, mana Habib buktinya? Tuh lu makan. Biar dia tonton sekalian, betul? Betul? Begitu saya tanya semua, siap jawab gak? Yang semangat jawabnya. Betul? Ayo saya mau tanya semua masyarakat Majelis Ta'lim Karomah Al-Kamilah yang ada di Cibinong semua, apakah Anda setuju pabrik miras ditutup? Sarang judi ditutup? Sarang pelacuran ditutup? Mana yang mesti bubar, FPI atau Ahmadiyah? FPI atau pabrik miras? FPI atau sarang judi? FPI atau sarang dongdot? Takbir. Masuk TV. Coba ntar rekamannya panitia bagi saya. Saya kumpulin CD-nya sampai sekarang. Kemarin saya ke Aceh, saya ke Medan, saya ke Lampung, saya ke Palembang, saya rekam. Ntar kalau saya katakan depan DPR, saya dapat dukungan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Mana buktinya Habib? Tuh lu makan. Siapa bilang kita nggak punya bukti? Betul? Betul? Nah, sekarang wartawan yang ditanya dong. Bagaimana pendapat ibu kalau FPI dibubarkan? Ya jelas lagi dia setuju. Nah yang lu tanya dong goblok. Betul? Betul? Yang ditanya preman, yang ditanya koruptor. Bagaimana menurut anda kalau FPI dibubarkan? Oh iya kita setuju karena FPI mengganggu. Kutil babi. Kacau tidak? Kacau tidak? Lu tanya dong ustadz, tanya ustadzah, tanya santri, tanya jamaah. Yang ditanya geblok semua. Ini dia nih saudara, emang TV begitu kerjaannya, betul? Betul? FPI turun ke Aceh waktu tsunami. 1.300 askar kita turunkan, 4 bulan kami bekerja, 100.000 mayat kami evakuasi. Kami ambil dari tempat-tempat mayat itu berada, kami urus dengan baik-baik, kami masukkan ke kantong mayatnya, kami sholatkan, kami kuburkan secara syariat Islam, saudara. Saya tanya, 100.000 mayat, jumlah sedikit atau banyak? Itu kerja jelek atau bagus? Ada yang masuk TV? Sampai butuh, gak bakal masuk. Kalau ormas Islam berbuat baik begitu nggak masuk, karena yang punya televisi banyak Yahudi, betul? Betul? FPI turun saudara, gempa di Jawa Barat, gempa di Sumatera Barat, gunung meletus di Yogyakarta, ribuan askar turun membangun masyarakat, membuka tempat-tempat pengobatan gratis, membuka posko-posko dapur-dapur umum gratis, membuka sekolah-sekolah darurat untuk korban musibah bencana. Ada masuk TV? Ada masuk TV? Begitu FPI lagi ngemplang Ahmadiyah di Monas, ame ngemplangin liberal, masuk TV gak? Tiap hari diputar ulang sudah, sampai sekarang diputar terus, betul? Nah, kalau begitu saya mau tanya, TV adil gak? Adil gak? Adil gak? Makanya lu jangan nonton TV. Adil gak? Enggak, tapi ditonton tiap hari. Bu, jangan nonton TV ya. Beb, kalau ada gimana? Pekain lagi. Ya sayang Beb, ya jual.
Masya Allah, ya nggak apa-apa nonton TV, pilih acaranya yang bagus, yang mendidik agama. Tapi hati-hati bu, ini di TV sekarang kebanyakan penyiar bencong semua, betul? Lo lagi badan gede tegap ngomongnya iya, kacau tidak? Kacau tidak? Hati-hati bu, ini zaman kacau. Ada orang pagi namanya Toto, malam jadi Titik. Siang Tono, malam jadi Tini. Siang Farid, malam Faridah. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada satu ibu datang ke saya, Habib Rizik, saya punya anak laki tapi tingkahnya kayak anak perempuan. Kenapa? Dia pokoknya ngomongnya jalannya kayak anak perempuan. Emang ibu dikasih mainan apa tuh anak dia dari kecil? Dikasih boneka. Lalu kasih boneka. Anak perempuan kasih boneka, betul? Anak perempuan kasih peralatan dapur, betul? Kalau anak laki lu beliin pistol-pistolan, goblok. Beliin pedang-pedangan. Ya tapi bagaimana nih Beb, udah terlanjur Beb, kayak banci. Udah gampang, mulai besok suruh berantem di tetangga. Tuh anak tiap hari suruh berantem sama anak tetangga. Kalau dia tiap hari berantem, lama-lama jadi laki. Udah gitu aja, pokoknya kalau dia pulang nangis, kenapa lu nangis? Berantem lagi. Makanya bu, kalau punya anak perempuan, kasih mainan yang cocok buat perempuan. Yang anak laki, kasih mainan yang cocok buat anak laki. Jangan anak laki disuruh main kopro. Jangan, nanti itu bisa mempengaruhi pertumbuhan mentalnya. Makanya di TV sekarang kita lihat bencong-bencong pada laku. Ini berbahaya. Ini bisa mempengaruhi daripada psikologis, mental, sosial daripada masyarakat Indonesia. Nah inilah yang sedang dilawan oleh FPI. Maka itu saya tanya sekali lagi saudara semua, kalau kami melawan segala bentuk kemaksiatan, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Siap bersatu, siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam. Takbir! Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah, setelah panjang lebar saya sampaikan apa yang mesti disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan semua ini manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kepeduliannya. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca suratul Fatihah.